дружить с тем, кто против кого-то. В данном случае дружить против Китая. Мы не просто не поддерживаем эту попытку реанимировать это или воссоздать. Saya berbicara bertelepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam perbincangan telepon, dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов. The position is very clear. We urge all parties. Akibat ancaman dari Rusia dan Indonesia, Australia percepat beli rudal. Australia mempercepat rencana pembelian rudal serangan jarak jauh lebih cepat dari rencana karena meningkatnya ancaman yang disebabkan oleh Rusia dan Indonesia akibat sengketa Pulau Pasir. Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan pada Selasa bahwa percepatan upaya dalam mempersenjatai kembali jet tempur dari kapal perang akan membutuhkan dana sebesar 3,5 miliar dolar Australia atau setara dengan 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Hal tersebut untuk meningkatkan pencegahan Australia terhadap musuh potensial dalam konflik Pulau Pasir yang merujuk ke Indonesia dan Rusia. Menurut rencana terbaru, jet tempur FA-18F Super Hornet akan dipersenjatai dengan rudal Just Air buatan Amerika Serikat pada tahun ini. Hal tersebut termasuk 3 tahun lebih awal dari perencanaan. Rudal Just Air memungkinkan jet tempur Australia untuk menyerang musuh pada jarak tembak rudal berada sejauh 900 km. Hal itu memudahkan untuk melawan Rusia dan Indonesia. Sedangkan kapal perang frigat Australia kelas Anxious dan perusak kelas Hobart akan dilengkapi dengan rudal Kongsberg NSM buatan Norwegia pada tahun ini juga. Rudal ini dirancang untuk dapat menghancurkan sasaran di laut maupun daratan dengan jarak jangkauan hingga 100 mil laut. Rudal tersebut juga memiliki kemampuan lebih dari 2 kali lipat jangkauan serangan kapal perang. Rencana pembelian senjata tersebut datang setelah Australia dan Indonesia berebut Pulau Pasir yang mengakibatkan beberapa negara besar ikut dalam konflik tersebut. 2 kapal perang TNI Angkatan Laut ALKRI Chlorid 61 dan KRI Kupang 642 berhasil menembakkan peluru kendali rudal C705 dan berhasil hit on target atau mengenai sasaran yang menyebabkan target kapal tenggelam. Target sasaran adalah kapal militer Australia dengan jarak lebih kurang 70 km. Penembakan rudal itu dekat Pulau Pasir ini merupakan bagian langkah tegas TNI AL terhadap Australia yang ngotot klaim Pulau Pasir. KRI Chlorid 641 dan KRI Kujang 642 merupakan kapal cepat rudal KCA tipe 40 yang tergabung dalam satuan kapal cepat. Kapal ini merupakan kapal pemukul reaksi cepat di mana dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan unsur pendadakan, pengemban misi menyerang target sekali pukul dan menghindari dari serangan lawan dalam waktu singkat pula. Sementara itu, waktu singkat pula, C705 merupakan salah satu senjata strategis yang dimiliki TNI AL yang dipasang di kapal-kapal jenis KCR. TNI AL pada konflik dengan Australia ini mengerahkan sejumlah alutsista seperti kapal perang, pesawat udara, dan kendaraan tempur marinir untuk menghalau Australia memasuki pulau tersebut. Konflik yang berlangsung selama beberapa hari ini makin meluas karena beberapa negara besar juga ikut terlibat dalam konflik tersebut. Negara-negara besar seperti AS, Rusia juga terlibat dalam konflik tersebut. Belum lagi ada tanggapan resmi dari Amerika soal penembakan kapal militer Australia. Atas kejadian ini, AS tak akan tinggal diam. Karena sebelumnya AS terang-terangan mendukung klaim Australia atas Pulau Pasir dan sudah mengirimkan beberapa peralatan tempur dan pasukan untuk membantu Australia. Kapal perang Australia akan bergabung dengan Angkatan Laut Inggris dalam latihan militer yang akan diadakan di Asia Pasifik dalam unjuk kekuatan ke Indonesia. The Sydney Morning Herald melaporkan 2 frigat Angkatan Laut Australia akan bergabung dengan Angkatan Laut Inggris termasuk kapal induk baru HMS Queen Elizabeth dalam latihan di dekat Pulau Pasir dalam beberapa minggu. Perdana Menteri Anthony Albanese membahas hubungan keamanan pertahanan yang lebih erat di kawasan itu selama pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di Inggris pada akhir pekan. China menganggap Australia sebagai negara yang sering berkonflik antar negara lain termasuk Indonesia. Pada awal bulan ini, Presiden Xi Jinping mengatakan dalam pidato pembukaan Kongres Partai Komunis di Beijing untuk menyelesaikan masalah Australia.
China juga tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan atas klaim sepihak Australia. Adapun Taipei menyatakan hanya penduduk Palau itu saja yang dapat memutuskan masa depannya. Karena Australia tidak pernah diperintah oleh Republik Rakyat Cina, klaim kedaulatannya tidak berlaku.